Nama saya Melena dari 11 Akuntansi 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintah, pembukuan tunggal, dan pembukuan berpasangan. Yang pertama, akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pembukuan yang dibuat untuk negara. Negara tidak menggarapkan profit, maka sistem pembukuannya juga berbeda dengan akuntansi konvensional pada umumnya. Hal ini dikarenakan untuk badan yang menggunakan akuntansi konvensional biasanya memiliki baik kepemilikan, seperti para pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Sedangkan untuk akuntansi pemerintahan bersifat tidak adanya kepemilikan dan lebih independen. Selanjutnya ada tujuan akuntansi pemerintah, yaitu yang pertama, akuntabilitas. Dalam pemerintahan, keuangan negara yang diatur harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5. Yang kedua, manajerial. Akuntansi pemerintahan sangat mungkin pemerintah untuk melaksanakan suatu perencanaan dalam bentuk susunan APBN dan strategi pembangunan lain, sebagaimana melaksanakan aktivitas pembangunan dan juga mengendalikan atas aktivitas tersebut dalam rangka mencapai ketaatan kepada undang-undang, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Yang ketiga, ada pengawasan. Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri atas pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan keuangan secara umum, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Selanjutnya ada komponen lingkungan sektor publik, yaitu ada 4: faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultural, dan demografi. Yang ketiga adalah karakter akuntansi pemerintah. Yang pertama, pemerintah mencatat anggaran pada saat anggaran tersebut dibukukan. Yang kedua, pemerintah tidak berorientasi pada keuntungan, sehingga dalam akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba atau income statement dan treatment accounting yang berhubungan dengannya. Dalam akuntansi pemerintahan, sangat mungkin menggunakan lebih dari satu jenis dana. Akuntansi pemerintahan sifatnya kaku karena sangat bergantung dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal. Yang keenam, akuntansi pemerintahan tidak membutuhkan perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Selanjutnya ada syarat. Yang pertama, akuntansi pemerintahan dilakukan pada anggaran yang sudah disetujui pemerintah dan legislatif negara. Yang kedua, akuntansi pemerintah tidak boleh dilakukan dalam rangka untuk melanggar konstitusi negara. Yang ketiga, pemerintah harus melakukan perkiraan-perkiraan secara tepat dan cepat yang sekiranya bisa mengganggu stabilitas keuangan. Yang keempat, sistem akuntansi pemerintah dibuat sesuai dengan perubahan zaman. Selanjutnya adalah perbandingan, yaitu yang pertama, kalau misalnya pemerintahan dia tidak mencari laba, kalau misalnya perusahaan dia ada mencari laba atau keuntungan atau profit motif. Yang kedua, sumber pendanaan di pemerintahannya itu ada pajak, retribusi, utang obligasi pemerintahan, laba BUMN atau BUMD, dan penjualan aset negara. Di perusahaan itu sumber pendanaannya ada 2. Internal itu ada modal, laba ditahan, penjualan aktiva. Kalau misalnya di eksternal itu ada utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Yang ketiga, pertanggungjawaban di sektor pemerintahan itu kepada masyarakat dan parlemen. Kalau misalnya perusahaan itu kepada pemegang saham dan kreditor.
Yang keempat, struktur organisasi pemerintahan itu birokratis, kaku, hierarkis. Kalau misalnya di perusahaan itu fleksibel, datar, piramid, dan lintas sektoral. Soalnya sistem akuntansi di pemerintahan itu ada dua, cash accounting dan accrual accounting. Kalau di perusahaan cuma satu, yaitu accrual accounting. Soalnya penggunaan anggaran di pemerintahan itu sebagai perencanaan dan pengendalian utama. Kalau di perusahaan itu sebagai perencanaan dan target perusahaan. Di selanjutnya, penentuan harga barang dan jasa ditentukan untuk menutup harga pokok barang dan jasa. Itu pemerintahan. Kalau bisa di perusahaan itu ditentukan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, 4 standar akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan. Yang pertama, standar akuntansi keuangan. Yang kedua, standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Yang keempat, standar akuntansi keuangan pemerintahan atau SAP. Yang kedua, ada pembukuan tunggal atau single entry. Pembukuan tunggal adalah sistem pencatatan transaksinya yang dilakukan dengan cara mencatat dengan tunggal. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas dan tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan contoh transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Ketiga adalah pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem pembukuan ini adalah sistem pencatatan transaksinya dicatat secara berpasangan. Dalam sistem ini proses pencatatannya tersebut ada debit dan kredit. Debit di sebelah kiri dan kredit sebelah kanan. Sebagai contoh, pada sistem double entry, saat terjadi transaksi pembelian persediaan atau inventory secara tunai atau uang kas, transaksi tersebut akan memiliki dua pengaruh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persediaan atau inventory bertambah atau debit, uang kas berkurang atau kredit. Perlu dicatat bahwa debit tidak hanya sama artinya dengan bertambah, juga bisa berkurang. Pun demikian dengan kredit, tidak selalu berarti berkurang, dia juga bisa bertambah.